Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Kurniawan, mahasiswa semester 7 kelas 7 MJKB. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Non-Fisik, dan Komitmen Kerja terhadap kinerja kader IMP, PPKBD, dan Sub PPKBD di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan fenomena yang melatar belakangi penelitian saya. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka suatu organisasi tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan program Bangga Kencana atau program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Sebagai implementasi dari kegiatan tersebut, maka setiap kecamatan memiliki balai penyuluhan keluarga berencana dan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta dibantu kader IMP atau Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan sebagai mitra kerja yang secara sukarela berperan aktif sebagai pelaksana di lapangan. Kader IMP merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat penting yang dimiliki oleh BKKBN dalam mensukseskan pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat desa atau kelurahan dan juga di tingkat dusun atau RW. Peran kader IMP sebagai pelaksana di lapangan sangat penting ketika melihat kondisi nyata yang ada di lapangan, bahwa jumlah penyuluh keluarga berencana sangat kurang dibanding dengan wilayah binaan. Salah satunya di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Adimulyo yang hanya ada 2 orang penyuluh keluarga berencana. Walaupun bekerja secara sukarela dengan tugas yang cukup berat, menjadi tonggak utama dalam tercapainya pembangunan yang lebih baik, namun kinerja kader IMP di Balai Penyuluhan Kecamatan Adimulyo dapat dikatakan meningkat. Kinerja kader IMP dapat diukur dari beberapa hal antara lain dari kegiatan pertemuan di tingkat desa maupun kecamatan, kualitas pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, terlaksananya kegiatan penyuluhan atau KIE, dan juga peningkatan jumlah kesertaan ber-KB dan pelayanan yang diberikan di wilayah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kinerja kader IMP di Kecamatan Adimulyo meningkat karena pertemuan yang secara rutin dilakukan di tingkat desa maupun juga di tingkat kecamatan. Kualitas laporan dan pendataan di wilayah yang semakin baik dan lengkap. Terlaksananya kegiatan fasilitasi kegiatan pembinaan ketahanan keluarga, Tribina dan Big R. Giatnya kegiatan penyuluhan dan KIE oleh kader kepada sasaran pasangan usia subur dalam mendorong keikutsertaan ber-KB. Dari segi pelayanan, kader IMP memberikan pelayanan dengan cara mengantar calon peserta KB baru ke tempat pelayanan KB. Dari kegiatan penyuluhan dan pelayanan dapat dihasilkan data sebagai berikut, di mana terdapat peningkatan kesertaan ber-KB atau peserta KB aktif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 dengan peserta KB aktif
75,87% meningkat di tahun 2019 menjadi 78,08%. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Non-Fisik, dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Kader IMP, PPKBD, dan Sub-PPKBD di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja, apakah lingkungan kerja non-fisik berpengaruh terhadap kinerja kader, apakah komitmen kerja berpengaruh terhadap kinerja kader IMP, apakah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja non-fisik, dan komitmen kerja berpengaruh terhadap kinerja kader IMP di Kecamatan Adimulyo. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja kader, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja non-fisik berpengaruh terhadap kinerja kader. 3. Untuk mengetahui apakah komitmen kerja berpengaruh terhadap kinerja kader. 4. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja non-fisik, dan komitmen kerja berpengaruh terhadap kinerja kader IMP di Kecamatan Adimulyo. Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan pada pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja non-fisik, dan komitmen kerja terhadap kinerja kader IMP di Kecamatan Adimulyo. Responden yang diteliti adalah kader IMP yang ada di Kecamatan Adimulyo. Dan batasan masalah pada variabel ini adalah gaya kepemimpinan. Dengan indikator menurut Kartono: 1. Pengambilan keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab, dan pengendalian emosional. Yang kedua, variabel lingkungan kerja non-fisik dengan indikator menurut Siagian: 1. Hubungan rekan kerja, hubungan atasan dengan karyawan. 3. Kerjasama antar karyawan. Yang ketiga, variabel komitmen kerja dengan indikator menurut Allen dan Meyer dalam Ridwan, yaitu 1. Affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment. Yang keempat adalah variabel Y, kinerja, dengan indikator menurut Mangkunegara, yaitu 1. Kuantitas, 2. Kualitas, 3. Pelaksanaan tugas, dan 4. Tanggung jawab. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pemahaman masalah yang berhubungan mengenai gaya kepemimpinan, lingkungan kerja non-fisik, dan komitmen kerja, serta juga merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah didapatkan di dalam perkuliahan. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh informasi-informasi yang dihasilkan dari penelitian ini ataupun yang berkeinginan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dari manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi instansi terkait atau penyuluh keluarga berencana di Balai Penyuluhan Kecamatan Adimulyo dalam mengelola kader untuk dapat menjaga kinerja yang sudah baik dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi. Demikian hasil paparan dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.